Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu ini. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi di pertemuan ini kita akan bahas adjustment, terus kita mengulang kembali sedikit mengenai laporan COGM dan worksheet. Kita mulai ya. Mulai dari menyiapkan adjustment, laporan COGM, lalu worksheet. Bagaimana sih adjustment yang ada di perusahaan manufaktur? Jadi, jurnal penyesuaian, terutama untuk yang kita membahas fokusnya pada periodik ya. Jadi, jurnal penyesuaian pada perusahaan manufaktur itu sebenarnya nggak beda sama jurnal penyesuaian di pada perusahaan dagang. Misalnya kalau ada beban listrik misalnya yang harus dibayar, atau gaji, terus asuransi, biasanya itu yang menjadi jurnal penyesuaian. Terus supplies gitu ya, jadi penyesuaian-penyesuaian yang memang umum ada gitu. Tapi untuk perusahaan manufaktur itu ditambah lagi. Kenapa? Karena persediaan di perusahaan manufaktur itu spesial gitu ya. Kalau di perusahaan dagang kan kita cuma punya satu jenis persediaan, yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Kalau di perusahaan manufaktur itu ada 3 jenis. Yang pertama raw material atau kita biasanya nyebut DMTA ya, itu namanya atau kita bisa sebut dengan persediaan bahan baku. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses. Nah, barang dalam proses ini atau work in process adalah persediaan bahan baku yang sudah diolah tapi belum selesai. Dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi atau finished good. Ini sudah diulang ya di pertemuan minggu-minggu kemarin. Persediaan barang jadi adalah bahan baku yang sudah selesai diolah. Nah, adanya 3 macam jenis persediaan tersebut, maka kita harus membuat penyesuaian. Sama halnya dengan di perusahaan dagang, kalau sistem periodik itu kita akan memperlihatkan berapa sih nilai persediaan kita gitu ya, berdasarkan hasil stok opnam. Jadi di akhir periode kita membuat atau menghitung yang namanya persediaan kita ada berapa. Jadi raw material kita ada berapa sih, work in process inventory kita ada berapa, dan finished good inventory kita ada berapa. Nah, biasanya nih, bukan biasanya, pasti berbeda gitu ya, si nilainya antara yang awal sama hasil stok opnam. Maka apa yang harus kita lakukan? Jadi ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menghapuskan nilai persediaan awal. Kenapa harus dihapuskan? Karena nilai yang kita mau gunakan dalam laporan keuangan itu adalah nilai berdasarkan stok opnam atau perhitungan persediaan fisik kita. Jadi itu dihapuskan dulu yang persediaan awalnya sebelum penyesuaian, baru nanti kita munculkan lagi nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir ini akan ditulis berdasarkan perhitungan fisik atau yang tadi saya bilang stok opnam. Nanti kan ada 3 jenis bahan tuh persediaannya. Kalau persediaan bahan baku sama barang dalam proses itu ditutupnya ke akun manufacturing summary. Sedangkan kalau akun persediaan barang jadi itu ditutupnya ke akun income summary. Oke, biar lebih jelasnya, contohnya ini. Jadi misalnya inventory-nya ada 3 nih, raw material, work in process, sama finished good inventory. Tadi dibilangnya apa? Kalau raw material sama work in process inventory, itu kita tutupnya, bukan ditutup ya, kita, ya betul, ditutupnya atau dihilangkannya, itu dengan menggunakan akun manufacturing summary. Bukan dihilangkan deh, sorry. Dimunculkan karena kita yang pertama yang ditulis awalnya debitnya ini adalah nilai yang berdasarkan perhitungan fisik. Sorry ya, saya ulang ya. Jadi raw material inventory sama work in process inventory ini kita munculkan sebesar dengan hasil perhitungan fisik. Kalau bingung hasil perhitungan fisiknya di mana, nanti di soal akan disebutkan. Misal gini, berdasarkan hasil stok opnam, raw material inventory diketahui ada sekian,
work in process inventory sekian dan finished good sekian gitu ya. Jadi kalian tinggal masukin aja angkanya. Jadi raw material sama work in process inventory kalian tampilkan sebesar nilai perhitungan fisiknya. Akun lawannya adalah manufacturing summary. Jadi manufacturing summary ini merupakan penjumlahan raw material ditambah work in process inventory. Sedangkan kalau yang finished good atau yang produk jadi gitu ya, misalnya nilainya 350.000, kalian tutupnya ke income summary. Lihat nih, finished good inventory 350.000, akun lawannya adalah income summary 350.000. Ini sebesar nilai berdasarkan perhitungan fisik. Lalu yang awalnya gimana, Bu? Nah, yang awalnya kita harus hilangkan. Cara menghilangkannya bagaimana? Maka kalau kita munculkan si inventory-nya ini ada posisi debit, kalau kita hilangkan, taruhnya di posisi kredit. Ya, jadi debitnya manufacturing summary sama income summary, kreditnya ketiga inventory tersebut. Raw material, work in process, sama finished good. Ya, sama mekanismenya, manufacturing summary ini adalah hasil penjumlahan dari raw material ditambah work in process. Sedangkan income summary akan sama dengan finished good inventory nilainya. Yang berbeda adalah selain posisi debit kreditnya berbeda, kan kalau ini mah inventory di debit, manufacturing summary sama income summary di kredit. Kalau ini kebalikannya ya. Nah, nilainya juga berbeda. Kalau yang di atas ini berdasarkan perhitungan fisik, kalau yang di bawah ini adalah sebesar nilai persediaan awal yang belum disesuaikan. Oke, kita lanjut ke laporan COGM. Ini sudah dibahas di pertemuan minggu kemarin bahwa akun pembentuk COGM ini ada beberapa item ya. Pertama adalah work in process inventory baik beginning maupun ending, raw material beginning dan ending, raw material yang dibeli, terus ketika ada diskon pembelian ditambah dengan direct labor dan FOH ya. Raw material sampai purchase diskon ini akan memperlihatkan berapa direct material yang kita pakai. Ini direct labor, ini manufacturing overhead. DM tambah DL tambah FOH sama dengan biaya produksi. Jadi intinya akun pembentuk COGM itu adalah WIP inventory ditambah biaya produksi. Ini schedule-nya. Jadi ketika kita mau membuat cost of good manufacture, kita bisa merujuk kepada schedule ini, ya. Misal, jadi pertama nama company-nya apa, terus kalian tulis ini cost of good manufacture schedule sama kapan periodenya. Selalu mulai dengan work in process inventory yang beginning. Jadi Januari tanggal 1 ini, karena ini kan year end Desembernya 31/2015 ya, maka Januari tanggal 1 ini memperlihatkan ini adalah work in process beginning atau persediaan barang dalam proses kita di awal periode itu berapa. Akan selalu ada di soal gitu ya, ini angkanya. Baru kita memproses yang ini, 3 ini nih, DM, DL, FOH. Ya, yaitu komponen biaya produksi. Jangan bosan diulang-ulang ya. Komponen biaya produksi itu terdiri dari 3, DM, DL, FOH. DM itu direct material, DL itu direct labor, FOH itu factoring overhead atau manufacturing overhead. Direct material, cara untuk mencarinya adalah raw material inventory di awal periode ditambah yang dibeli, maka akan menjadi total bahan baku yang tersedia untuk digunakan. Ya, kan kita punya awalnya berapa, terus ditambah yang beli, maka itu yang bisa kita pakai. Setelah kita kurangi dengan akhir periode, ya, berarti itu adalah, kan kalau akhir periode berarti masih sisa barang kita. Maka yang kita pakai adalah yang tersedia untuk digunakan dikurangi yang masih nyisa. Maka itu mencerminkan berapa sih direct material kita yang terpakai.
Direct labor itu bisa kalian dapatkan di trial balance ya. Ini nilainya, kalian taruh sini. FOH atau manufacturing overhead gitu ya. Ini merupakan segala macam komponen produksi yang tidak masuk DM, tidak masuk DL. Maka dia akan masuk ke dalam manufacturing overhead. Contohnya seperti apa sih? Bahan penolong, tenaga kerja nggak langsung, terus udah gitu bayar listrik bagian pabrik, bayar depresiasi, bayar asuransi, banyak sekali. Sehingga patokan yang paling gampang adalah ketika kalian bisa identifikasi itu merupakan biaya produksi, tapi nggak masuk material, nggak masuk direct labor, ya pasti dia masuk FOH. Kalian harus rinci di sini satu-satu. Ya, lalu kalian jumlahkan, maka akan menjadi total manufacturing overhead. Direct material use ditambah direct labor ditambah total manufacturing overhead atau FOH, maka akan jadi total manufacturing cost. Ya, sorry, akan jadi ya benar total manufacturing cost. Ya, yang 1, 2, 3 DM, DL, FOH akan jadi total manufacturing cost. Work in process yang awal ini kalian tambahkan sama biaya produksi. Jadi barang dalam proses yang awal ditambah biaya produksi akan menjadi total barang dalam proses. Ya. Nanti kalian kurangi sama barang dalam proses yang akhir tahun. Ini. Dari mana dapatnya? Ada nanti di soal. Work in process akhir tahun. Baru setelah total barang dalam proses dikurangi barang dalam proses persediaannya akhir tahun berapa, itu akan menjadi cost of goods manufacture yang kalian butuhkan untuk nanti dimasukkan ke dalam komponen COGM di worksheet. Ya, jadi nanti di worksheet akan muncul. Terus buat apa sih ngitung COGM? Nanti COGM itu akan membantu kita untuk menghitung COGS atau harga pokok penjualan. Oke, kita siapkan worksheet-nya. Oh iya, hubungan COGM sama COGS ya. Saya bisa perlihatkan dari schedule ini. Sebentar ya. Nah, apa sih hubungannya COGM dengan COGS? Gimana cara ngitungnya gitu ya? Nih. Jadi, untuk menghitung COGS, kita membutuhkan informasi dari COGM. Caranya gimana? Cara untuk membuat schedule-nya adalah persediaan produk jadi awal, gitu ya. Jadi ini adalah kita memakai informasi finish good kita ada berapa, ditambah COGM kita. Maka itu akan menjadi persediaan produk yang tersedia untuk dijual. Kita kurangi dengan persediaan produk jadi akhir, maka itu akan jadi COGS. Oke, untuk mempermudah, saya akan buat schedule-nya di sini ya. Schedule COGS. Oke, kita pakai tabel aja ya, biar gampang. Nah, jadi finished goods lebih kecil, kita gedein. Oke, finished good-nya ini adalah yang beginning. Angkanya berapa? Terus udah gitu tambah COGM, terus menjadi finished goods available for sale.
ini kalian tambahkan ya. Kan jadi ini. Oke, setelah itu kita kurangi dengan finish goods yang ending. Dalam kurung berarti artinya dikurangi gitu ya. Maka ini akan jadi COGS. Jadi ini hubungannya antara COGM dengan COGS. Jadi jangan bingung. Apa sih bedanya COGM? Kenapa sih kita harus ngitung COGM dulu baru COGS gitu ya? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih bedanya COGM sama COGS? Kalau COGS itu menunjukkan berapa banyak sih yang terjual, gitu ya. Jadi kalau COGM mah masih menunjukkan berapa belum terjual. Tapi kalau COGS itu pasti sudah terjual. Itu bedanya. Oke. Nah, ini dia. Saya tutup yang ini ya. Oke. Setelah ini kita bisa masuk ke worksheet, menyiapkan worksheet. Nah, sebenarnya dalam siklus akuntansi, worksheet ini atau dalam PSAK gitu ya, kita tuh sebenarnya tidak, worksheet itu merupakan alat bantu saja. Jadi kalau tidak kita sediakan juga nggak apa-apa. Cuma semakin kompleks data perusahaan, maka akan semakin sulit bagi kita untuk bisa membuat laporan keuangan kalau kita nggak bikin worksheet. Jadi kita menggunakan worksheet sebagai alat bantu dalam membuat laporan keuangan. Sama ya dengan di akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang, worksheet bentuknya seperti itu. Cuma bedanya adalah formatnya agak beda dikit nih. Di laporan periodik ada tambahan satu pasang kolom lagi. Jadi setelah trial balance, adjustment, kan kalian bikin adjusted trial balance terus langsung ya biasanya income statement sama statement of financial position. Tapi kalau di perusahaan manufaktur apabila menggunakan periodik kita masukin satu pasang kolom. Berarti kalau satu pasang debit sama kredit ya untuk menunjukkan COGM. Jadi isinya gimana, Bu? Oke. Kolom yang pertama itu mah sama aja, account titles-nya apa gitu ya. Terus udah gitu kalian tulis mulai dari yang kas gitu ya. Masih ingat kan akun 1, 2, 3, 4, 5? Nah, itu harus ditulis secara berurutan di sini. Oke. Nah, angkanya dapat dari mana nih? Angkanya dapat dari trial balance atau neraca saldo. Ya. Atau kalau kalian ngejurnal mah dapatnya dari hasil posting. Hasil posting dibikin neraca saldo, nah masuknya ke sini. Adjustment itu mulai dari yang adjustment yang biasa kayak misalnya salaries, listrik, supplies, tergantung dari soalnya minta kalian untuk bikin adjustment apa. Jangan lupa karena ini perusahaan manufaktur adjustment-nya, jangan lupa masukin yang adjustment yang tadi saya ajarin di atas. Ini biar nggak kalian lupa nih. Nih, yaitu kita harus memunculkan nilai sebesar perhitungan fisik dan meniadakan nilai yang sebesar persediaan awal agar kita bisa memasukkan nilai berdasarkan persediaan fisik di laporan keuangan. Jadi jangan lupa masukin itu. Ya. Setelah adjustment beres, maka kalian sesuaikan trial balance ini dengan adjustment yang sudah kalian bikin. Seperti biasa lah, maka akan menjadi adjusted trial balance. Ya. Kalau adjustment mah hanya untuk beberapa akun tertentu, adjusted trial balance harus mencakup semua akun, baik yang ada penyesuaiannya maupun yang tidak ada penyesuaiannya. Dari adjusted trial balance ini, kalian pilih akun-akun mana saja yang masuk ke COGM. Ya, akun-akun yang masuk ke COGM ini dapat dari mana? Itu yang tadi saya jelasin di atas. Ini ya.
semua akun pembentuk COGM ini kalian masukin ke worksheet. Baru nanti setelah habis beres masuk COGM, sisa akunnya kalian masukkan ke income statement. Oke, perlu saya perjelas lagi, nanti nilai COGM ini akan masuk ke nilai income statement ya. Karena salah satu komponen pembentuk income statement itu kan COGS, di mana kita tahu tadi cara ngitung COGS itu ini. Ya, jadi nanti COGM-nya kalian masukkan di posisi debit di income statement. Ya, jadi COGM-nya nanti angkanya masuk di income statement. Oke, posisinya di debit. Terus apa lagi Bu yang masuk ke income statement? Nah, nanti kan di di adjustment itu kan ada income summary sama manufacturing summary ya. Manufacturing summary yang di adjustment ini akan muncul di adjusted trial balance itu masuknya ke COGM. Jadi manufacturing summary itu masuk ke COGM. Sedangkan yang income summary itu masuknya ke income statement. Ya. COGM, cost of good manufacture. Jadi yang manufacturing summary masuk ke COGM, yang income summary masuk ke income statement. Ya. Lalu selain COGM, COGM sama income statement, apalagi Bu yang masuk ke income statement? Biasa, pendapatan sama beban. Ya. Lalu berikutnya yang masuk aset, utang modal, baru masuk ke financial position. Kalau nanti kalian masih bingung apalagi yang harus dimasukkan, diulang lagi videonya atau di post, terus sama kalian catat apa aja sih yang masuk ke dalam COGM, apa aja yang masuk ke dalam income statement, dan apa saja yang masuk ke dalam financial position. In the end, nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi nomor atau nomor akun biasanya di sini ya. 101, misalnya 102. Baru account title itu adalah description-nya, masukkan trial balance-nya, adjustment-nya kalau ada dimasukkan ke sini, trial balance sama adjustment ketika disesuaikan akan jadi adjusted trial balance. COGM adalah seluruh komponen yang membentuk cost of good manufacture, plus jangan lupa manufacturing summary. Income statement gitu ya, ini merupakan pembentuk laba rugi. Jadi jangan lupa masukkan komponen COGM-nya di posisi debit di sini. Nih, COGM posisi debit taruh di sini. Plus income summary juga dimasukin ke sini ya. Oke, setelah nanti income statement-nya selesai, baru masukin financial position yang kode 123. Nah, pertanyaannya, Bu, kalau ada raw material inventory, work in process, sama finished good, ini masuk kemana? Bukannya ini masuk ke komponen COGM. Tapi apakah masuk income statement atau financial position ya? Oke, raw material inventory, work in process inventory, sama finished good inventory, karena dia akun satu atau aset, nanti masuknya ke financial position. Bu, emang balance? Bakalan balance karena kalian kan ada manufacturing summary sama income summary di sini. Jadi pasti balance kalaupun raw material, raw work in process sama finished good-nya kalian masukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Begitu ya, itu sampai worksheet. Nanti kalau mau review laporan keuangan lagi, bisa buka apa yang sudah dijelaskan sama Bu Siti Kustina di pertemuan minggu kemarin. Jadi saya cuma jelasin sampai worksheet. Sebenarnya ketika kalian udah bisa beresin worksheet ini bisa dipindahin langsung ke dalam format laporan keuangan sih ya. Tapi coba dulu dibikin worksheetnya. Saya sertakan satu soal juga. Jadi nanti tolong dikerjakan untuk bisa mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum mengenai materi di minggu ini. Terima kasih. Kalau misalnya masih belum jelas, kalian bisa rewind lagi videonya atau bisa tanyakan di kelas kepada dosen pengampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.